Ada dua suku Yahudi di Khaybar namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Arab. Ada lebih dari 20 suku Arab pada saat itu untuk memerangi Madinah. Berhasil mereka dan mereka menunjuk Quraisy untuk jadi pemimpin dan Abu Sufyan jadi pimpinannya. Terjadilah perang Ahzab namanya. Surah nomor 33 dalam Al-Quran. Ahzab jamak daripada hizb yang berarti kelompok-kelompok gitu kan. Salah satu dari 20 suku Arab yang bergabung ada satu suku namanya Ghatafan. Ghatafan ini suku dipimpin oleh orang yang sangat bodoh. Sampai kata Nabi SAW, pimpinan mereka ini adalah orang yang sangat bodoh. Ya. Orang yang sangat bodoh tapi dia selalu dipatuhi. Dan suku ini dipimpin oleh Uyainah bin Hasan namanya. Uyainah bin Hasan dan Al-Harith bin Auf. Uyainah ini orang yang bodoh sekali. Sampai kata Nabi SAW, Ghabiyu muta'. Ghabi ini orang yang bodoh sekali tapi selalu dipatuhi. Yang akan mengangkat 10.000 pedang di belakangnya. Waktu bergabung dengan pasukan Ahzab, Ghatafan ini mendominasi. Dari 10.000 pasukan yang bergabung di Ahzab, 4.000 dari Ghatafan. Suku-suku lain ini 20 suku ini semuanya terpecah di 6.000-nya. Jadi mereka sangat besar. Maka Nabi SAW mengirim informasi di malam hari. Ada sahabat yang turun dari Khandak, dari parit, kemudian mendatangi suku Ghatafan ini diam-diam. Lalu menemui Uyainah bin Hasan dan juga tadi salah satunya Al-Harith bin Auf. Lalu dia mengatakan, Rasulullah SAW ingin bertemu kalian, mau negosiasi, mau ketemu nggak? Oke, mau. Baik. Diturunkanlah tangga, pada saat itu dibuat dari tali. Kemudian mereka turun malam hari, mengindap-ngindap, kemudian sampai masuk ke Madinah. Lalu Nabi SAW temui mereka. Nabi SAW negosiasi. Kata Nabi SAW, di depan dua orang pimpinan Ansar, Sa'ad ibn Mu'adz yang pimpinan Aus ini, dan ada Sa'ad ibn Ubadah, ini pimpinan suku Khazraj. Orang-orang tadi perkebunan, orang-orang perkebunan, ini pimpinannya. Dua-duanya. Lalu kata Nabi SAW, wahai Uyainah, pulanglah, bawa pasukanmu yang 4.000 itu, tidak usah ikut-ikutan menyerang Madinah, dan kami akan memberikan untukmu sepertiga dari hasil Madinah. Hasil Madinah kami berikan kepada kamu, sepertiganya. Kalau kami panen kurma, kami akan berikan kepada kamu. Peternakannya juga begitu, sepertiganya. Negosiasi, gitu kan? Silakan kamu ambil, tapi syaratnya kamu bubar, jangan ikut di sini. Pada saat itu Uyainah, karena dia orangnya sangat tamak, dia mengatakan tidak, saya nggak mau. Saya akan bergabung dengan pasukan Quraisy. Gitu. Saya akan merebut Madinah. Kamu tidak punya kekuatan. Nabi SAW sempat mengatakan, bagaimana kalau setengah Madinah? Setengah Madinah kau ambil, gitu kan? Yang penting kamu bubar. Dia bilang tidak, saya nggak mau, gitu kan? Kalaupun saya mau ambil, maka saya akan ambil seluruh hasil Madinah. Maka Nabi SAW pada saat itu merasa orang ini luar biasa tamaknya. Beliau pun menghadap kepada Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah, dua-dua orang ini, dua pimpinan Ansar ini. Bagaimana pendapat kalian? Sa'ad ibn Ubadah tahu kalau pimpinan perang di Madinah adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Jadi dia tidak bicara, dia kepala suku Khazraj, banyak petani, pengebun gitu kan. Lalu dia bilang, silakan Sa'ad ibn Mu'adz sampaikan. Maka beliau pun berkata pada saat itu, Sa'ad ibn Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, dulu, maksudnya sebelum masuk Islam, suku Ghatafan ini sama-sama kami dalam kemusyrikan. Depannya Uyainah dan Al-Harith, dua-dua pimpinannya. Ini dua orang ini, dan sukunya dulu Ghatafan ini, dulu sama-sama kami di masa jahiliyah. Mereka sama sekali tidak pernah bisa makan sebutir kurma pun dari Madinah, sebutir kurma dari Madinah, kecuali menjadi tamu kami atau beli, transaksi jual beli. Dulu di zaman jahiliyah. Mereka tidak berani sama sekali menyerang Madinah dan tidak pernah bisa mengambil satu butir kurma dari Madinah kecuali jadi tamu, maksudnya terhormat, datang, dilayani, atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada anda, Allah mengutus kepada anda kepada kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami telah meyakini tentang kebenaran Islam, dan anda membimbing kami, lalu kami mau memberikan harta kami kepada mereka, maka kami tidak perlu itu semua. Demi Allah, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang, sehingga Allah menetapkan di antara kami dengan mereka. Sa'ad bin Mu'adz sempat berkata, ya Rasulullah, saya ingin tanya, apakah yang anda sampaikan negosiasi sama Ghatafan ini wahyu dari langit sehingga kami batu dan kami tidak punya pilihan lain,
Atau memang sebenarnya strategi perang yang Anda sampaikan. Ini adabnya. Sa'ad bin Mu'adz tanya dulu dalam riwayat ini yang benar, ini yang riwayat yang lebih kuat. Maka kata Nabi SAW, strategi perang. Ini bukan wahyu. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, kalau begitu ya Rasulullah, ketahuilah, suku Ghatafan ini di depan pimpinannya, dan dua orang ini ditunjuk, dua orang pimpinan mereka, gitu kan, yang sudah pakai baju perang, yang memang menganggap mereka akan menang karena 10.000 orang akan menyerang Madinah, dan 10.000 semua penunggang kuda. Kalau kita sekarang 10.000 tank, gitu kan. Maka dua orang ini, walaupun dengan baju perangnya, tidak pernah memakan sebutir kurma dari tempat kami, kecuali karena jadi tamu. Itu pun kalau kami mau jamu sebagai tamu atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Anda membawa agama Islam ini kepada kami dengan kemuliaan, lalu kami akan memberikan kepada mereka? Demi Allah ya Rasulullah, kalau ini strategi perang, kami tidak akan memberikan kepada mereka satu butir kurma, bukan setengah penghasilan Madinah, satu butir kurma kami tidak akan kasih. Dan antara kami dengan mereka, ditunjuk dua orang itu pimpinannya, hanya pedang ya Rasulullah, nggak ada lagi main-main. Walaupun Madinah waktu itu terdesak sekali ya, itu kondisinya Madinah mencekam sekali pada saat itu, karena pasukan Ahzab sudah sampai di kota Madinah. Dan kalau posisinya, kalau sekarang kota Madinah, itu pasukan Ahzab sudah dalam Madinah. Karena lokasi perang Khandak itu sebenarnya berada di kota Madinah. Berada di kota Madinah, mereka sudah sampai ke dalam. Dan ini tinggal parit dan beberapa gunung-gunung yang membentengi Madinah saja, gitu kan. Dengan hikmah Allah terjadi kemenangan pada saat itu. Jadi memang mencekam sekali, sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kami pada saat orang-orang Quraisy lagi menyerang, karena mereka mengepung selama 43 hari, 45 hari. Mereka mengepung Madinah. Itu pernah satu hari karena mereka kecewa, beberapa hari sampai puluhan hari mereka tidak bisa masuk. Satu hari pernah mereka menyuruh kuda-kuda mereka untuk menyentakkan kaki-kakinya di pinggir parit, sehingga tanahnya pada merosot semua ke dalam, gitu kan. Karena kan dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter, besar sekali khandaknya. Maka mereka buat itu, 10.000 kuda, semua secara serentak menggetak-gentakan kaki mereka, sehingga berjatuhanlah tanah, sehingga menutupin parit itu. Kata Umar, kami pun sibuk menolak mereka, menolak musuh itu, sambil melemparin dengan batu, melemparin dengan panah, melemparin dengan tombak, dari pagi sampai malam. Ya, dari pagi sampai malam. Sampai seseorang di antara kami hanya berhenti sholat, lalu kembali lagi melawan orang-orang Quraisy, gitu kan. Dan pada saat itu, Umar bin Khattab mengatakan, saya belum sholat asar, kecuali beberapa saat sebelum maghrib. Lalu setelah selesai, pas malam, Quraisy akhirnya sudah keletihan, mereka berhenti. Tapi tanah-tanah parit sudah banyak yang masuk di parit itu kan. Dan ini keesokan paginya, pasukan Quraisy sudah bisa menyerang Madinah. Karena sudah sulit untuk dikeluarkan lagi tanahnya kan. Malam itulah Allah datangkan badai yang dingin. Yang jelas, pada saat itu, sulit sekali, mencekam kota Madinah. Semua laki-laki tidak boleh pulang ke rumahnya. Nabi SAW instruksikan semua laki-laki tidak boleh tinggal, kecuali orang yang tua atau sakit. Semua harus ada di parit. Jadi sudah depan mata, ini parit sudah tertutup, maka bisa masuk. Ini sudah kota, di tengah-tengah kota. Semua wanita dan anak-anak kecil serta orang tua sudah ditaruh di satu benteng. Dan ini benteng di paling belakang kota Madinah. Di sebelahnya suku Quraidah.